Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa barak. Sama-sama dan yang pertama adalah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dari Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat bersama di Islam dan umur badan sehat mudah-mudahan hari ini Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, semuanya kembali kepada kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat Amin. Baik teman-teman, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Ini adalah MMK Ekonomi Syariah. Di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang mekanisme MKI. Yang pertama nanti kita ada absen presensi. Presensi ini nanti silakan teman-teman yang merasa hadir kelas ini nanti ditandatangan. Pada hari satu kali masuk itu satu kali tanda tangan sampai puas, gitu ya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang silabus. Kita ada 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 sampai 16 termasuk ini UTS dan UAS ya. Nah, nanti pertemuan pertama tentang Islamisasi pengetahuan, yang kedua Islam sebagai sistem, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh terbagi dalam beberapa pertemuan tentang kedudukan akidah, akhlak, syariat dalam ekonomi Islam tentunya ya. Kemudian kita ada UTS nanti di pertemuan yang ke-8. Berikutnya di pertemuan yang ke-9 kebutuhan versus keinginan manusia, yang pertemuan ke-10 karakteristik perekonomian Islam, yang ke-11 karakteristik perekonomian Islam juga nantinya 2 kali pertemuan ini. Berikutnya yang pertemuan ke-12 Islam dalam ekonomi, yang ke-13 zakat dan ekonomi, yang ke-14 15 2 kali pertemuan riba dan yang terakhir di pertemuan yang ke-16 itu kita ujian akhir semester ya. Berikutnya akan saya jelaskan tentang RPS ya. Kalau tadi silabus, sekarang RPS. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi setiap pertemuan harus ada capaiannya sampai kepada tingkat setelah 1 semester. Jadi teman-teman harus menguasai capaian mata kuliah yang pertama, mampu menjelaskan berbagai masalah tentang agama dan ilmu, terutama ilmu ekonomi Islam. Mampu memahami tentang agama dan ilmu perekonomian yang berbasis syariah ya. Kemudian capaian MP yang kedua, mampu menguasai secara mendalam pengetahuan tentang agama dan ilmu perekonomian yang berbasis syariah. Nah, kalau yang pertama menjelaskan, dia nanti kemampuannya. Kemudian capaian yang kedua, dia mampu menguasai secara mendalam untuk ilmu yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Untuk deskripsi mata kuliah, deskripsi mata kuliah ekonomi syariah merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama yang pertama, Islamisasi ilmu pengetahuan, Islam sebagai sistem, kedudukan akidah, akhlak dan syariah dalam ekonomi, kebutuhan versus keinginan mengenal manusia. Berikutnya, karakteristik perekonomian Islam, zakat dan ekonomi, dan yang terakhir riba dan ekonomi.
Baik, untuk materinya sudah saya jelaskan tadi di silabus. Untuk teman-teman bagi yang ingin memiliki buku referensi di dalam ekonomi saya, teman-teman bisa memiliki buku yang tertera pada LPS ini. Yang pertama, Adiwal Mantari dengan bukunya Islam Analisis Fikih dalam Keuangan, edisi kedua. Penerbitnya lainnya PT Radiografi Indo Persada, Kota Terbitnya Jakarta, tahun terbitnya 2004. Atau bisa juga buku Winardi dengan judul bukunya Ilmu Ekonomi dan Aspek-aspek Metodologi. Penerbitnya Arineka Cipta, Kota Terbitnya Jakarta, dan tahun terbitnya 1990. Kemudian juga J. Sudut Pulungan ini dengan bukunya Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-Quran. Penerbitnya PT Radiografi Indo Persada, Kota Terbit Jakarta, 1994. Atau buku hasil karya saya sendiri ya, Ekonomi Syariah, edisi yang pertama. Penerbitnya CP Aliski, kemudian Kota Terbitnya Kota Serang, tahun terbitnya tahun 2020. Yang terakhir, referensi bisa teman-teman gunakan yaitu M. Nuryanto Arif dengan bukunya Pengantar Ekonomi Syariah, cetakan pertama. Penerbitnya Pustaka Setia, Kota Terbitnya Bandung, dan tahun terbitnya tahun 2015. Nanti ketika MK saya, kita menggunakan tools ya, peralatan baik hard maupun softnya. Ya selain nanti saya presentasi website nanti ya kita gunakan, dan handout yang itu nanti setelah di pembahasan tentang soal. Kemudian perangkat dasarnya seperti ini. Ini nama saya, itu gelarnya. Kemudian teman-teman ya, sebelum melanjutkan ilmu ekonomi saya harus ada syarat MK yang harus dipenuhi. Jadi teman-teman kalau tidak lulus MK ini, maka teman-teman tidak bisa melanjut ke MK ekonomi saya atau tidak bisa ikut di MK ekonomi saya. MK prasyarat untuk ekonomi saya yang pertama, teman-teman harus lulus MK Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, MK Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang ketiga, Bahasa Indonesia. Yang keempat, Ekonomi Mikro secara parsial tentunya. Yang kelima, Ekonomi Makro ya. Berikutnya di dalam RPS ini juga nanti akan saya jelaskan tentang metodenya nanti ya. Pada pertemuan pertama yaitu kita membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Untuk subnya nanti ada pendahuluan, pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan, kemudian langkah-langkah Islamisasi ilmu pengetahuan, kemudian sejarah Islamisasi ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh Islamisasi ilmu pengetahuan gitu ya. Dan nanti metodenya kita ada ceramah, kemudian resitasi. Resitasi itu pembelajaran dengan dosen memberikan tugas, kemudian mahasiswa mengerjakan baik secara individu maupun secara kelompok, dan itu nanti terjadi interaksi antara mahasiswa dan juga dosen. Kemudian setelah tentang LPS, nanti di akhir pertemuan kita ada tugas yang nanti membuat ringkasan, membuat resume tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardan dari kelas D semester 4. Izin bertanya kepada Bapak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai kontrak pembelajaran dari RPS mata kuliah Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, mohon izin, bagaimana ketika perkuliahan ini berlangsung tapi saya tidak bisa hadir dikarenakan suatu halangan, bisa itu sakit atau dispensasi suatu organisasi. Agar saya tidak ketinggalan materi ini, bagaimana ya Pak solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Sardan yang telah memberikan pertanyaan. Untuk jawabannya bahwa bagaimana teman-teman ketika memang tidak bisa mengikuti
di MK saya dalam satu semester berapa hari gitu ya, sakit misalkan ataupun yang lain. Dan setiap materi yang saya ajarkan insya Allah sudah saya upload di YouTube. Jadi teman-teman tidak ada alasan untuk kita tinggal materi. Semua materi insya Allah sudah saya upload di YouTube. Ya. Bisa kita belajar ekonomi syariah ini bisa tatap muka maupun tatap online. Baik teman-teman, untuk pertemuan yang pertama di ekonomi syariah ini kita akan membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, ya. Islamisasi ilmu pengetahuan, kemudian apa itu Islamisasi ilmu pengetahuan, kemudian ada beberapa ahli pakar yang akan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengatakan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan sekedar memberikan ayat-ayat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan umum yang ada atau ayatisasi namanya. Ini masalahnya, ini solusinya, ini dalilnya, secara nasnya, baik dari dalam Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Islamisasi cukup dengan cara mengislamkan orangnya. Jadi ada orang yang kita ceramah, misalnya ada orang yang tertarik tentang Islam, kemudian dia memeluk Islam, itu sudah cukup dikatakan sebagai Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ya, Islamisasi yang berdasarkan filsafat Islam yang juga diterapkan di beberapa perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dengan mempelajari dasar metodologinya. Ya, di beberapa kampus sudah ada ilmu filsafat, tapi filsafatnya tidak bertentangan dengan Islam. Yang keempat, ya, memahami Islamisasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang beretika dan beragam. Jadi ketika kita menguasai Islam, kemudian akhlak kita lebih menonjol, gitu, itu sudah termasuk kita menerapkan Islamisasi ilmu pengetahuan. Makanya kan kita juga akan belajar tentang akidah, syariah, dan akhlak. Itu pentingnya akhlak. Seseorang dikatakan muslim yang baik ketika dia akhlaknya sudah baik. Kemudian menurut saya disebutkan bahwa Islamisasi termasuk juga Islamisasi budaya. Artinya setiap budaya yang masuk ke kita harus kita pilih sesuai tidak dengan budaya kita, sesuai tidak dengan budaya kita. Apabila budaya itu bertentangan dengan Islam, maka kita sebagai umat Islam wajib menolak akan budaya tersebut. Itu sudah dinyatakan termasuk dalam Islamisasi ilmu pengetahuan. Untuk metodologi Islamisasi ilmu pengetahuan, ya, yang pertama, kalau di ilmu metodologinya yang dipakai itu nanti metodologi rasional, nyata, terukur, ia mempunyai ruang dan waktu, artinya dua dimensi, baik tiga dimensi, gitu ya, tidak nisbi, dan cenderung positif, artinya rasional, gitu, bisa dilihat, gitu ya, bisa diukur, dan tidak nisbi. Berikutnya, dalam ilmu Islam tidak hanya memakai metodologi rasional, tetapi dan cenderung positivistik, melainkan menerapkan berbagai metodologi rasionalia, tekstualia. Tekstual ini secara nas ada teksnya, secara dalilnya ada, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Maka dari itu yang menyatakan dengan iman, kiamat, misalkan neraka, surga, itu kan tidak rasional, itu kan di luar akal manusia. Kenapa kita percaya hal itu? Karena ada tekstualnya, ada ayatnya, gitu ya, yang membuat kita beriman akan hal itu. Dan bahkan intuisi dengan prasangka, dengan isyarat-isyarat biasanya, ya, ilham, misalkan hanya mimpi bisa ditakwil dalam Islam, asalkan mimpinya betul. Kemudian juga yang mentakwilnya itu juga orang yang ahli di dalam ilmu agama. Nah, berikutnya untuk langkah-langkah Islamisasi ilmu pengetahuan, yang pertama, menguasai hasanah intelektual muslim, harus ahli ilmu di dalam ilmu agama Islam, yang menguasai ilmu agama Islam secara hafal. Yang kedua,
menguasai astana ilmu pengetahuan modern. Kalau ini iltaknya iya, kalian ini inteknya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkahnya mengidentifikasi kelemahan ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan modern dalam perspektif Islam. Jadi meneliti apa sih kelemahan ilmu ini? Misalkan dalam ilmu umum manusia pertama berasal dari Tuhan. Ini dibantah dalam ilmu Islam bahwa manusia pertama adalah Nabi dari Nabi Adam. Ini merupakan ilmu kelemahan akan ilmu umum. Ya. Yang keempat, rekonstruksi ilmu pengetahuan agar selaras. Jadi kita membangun kembali ilmu-ilmu agama disesuaikan dengan teknologi. Semakin berkembang teknologi, maka kita harus lebih memahami tentang ilmu agama supaya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak melanggar ketentuan agama. Ya. Berikutnya, ini kita ada secara singkat, ya akan saya jelaskan secara tentang Islamisasi ilmu pengetahuan di masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ya, yang ketiga Utsman bin Affan, kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kalau ada luar semuanya. Semua ini mempunyai kelebihan-kelebihannya. Semua ini mempunyai kelebihan-kelebihannya. Ilmu berkembang, kemudian juga kekuasaan berkembang ya, karena diterapkan dengan Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu ada masa Khalifah Bani Umayyah selama 90 tahun ya, 14 khalifah ini diantaranya. Nah kemudian di masa Umar bin Abdul Aziz ya, radhiyallahu anhu, dibangun prasarana pendidikan, kemudian juga adanya pemerataan pembangunan di zaman Umar bin Abdul Aziz ini, di zaman Umar bin Abdul Aziz ini, kemudian juga tidak ada perbedaan di zaman dulu. Beliau ingin mengangkat martabat manusia pada saat itu. Berikutnya pada kekhalifahan Bani Abbasiyah selama 446 tahun ya, terdiri dari 55 khalifah. Di antaranya kemudian di masa Harun al-Rashid, nah ini diterjemahkan ilmu, banyak karya-karya Yunani Persia diterjemahkan di dalam bahasa penduduk setempat sehingga mereka bisa mempelajari ilmu pengetahuan, tapi juga harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah Islam. Kemudian berikutnya di kekhalifahan Bani Utsmaniyah ya, selama 447 tahun, 30 khalifah. Ini diantaranya khalifah yang ada yang mencapai puncak kejayaan masa saat itu. Oke teman-teman, nah, pada sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, proses islamisasi ilmu ini berlanjut secara besar-besaran, yaitu dengan dilakukannya terjemahan gitu ya, terjemahan semua buku-buku, semua karya-karya, baik karya dari Persia, Yunani, dan kemudian diberikan pemaknaan ulang disesuaikan dengan konsep agama Islam. Jadi yang karya-karya orang Yunani, Persia diterjemahkan, tetapi juga dibantu dengan ilmu-ilmu agama supaya masyarakat tidak tersesat pada saat itu. Dan Imam Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifahnya yang menonjolkan 20 ide yang asing, artinya dari Yunani, dari Persia, dari Romawi juga ya, dalam pandangan Islam yang diambil oleh pemikir Islam dari falsafah Yunani, filsafat Yunani. Beberapa di antara itu tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang kemudian dibahas oleh Imam Al-Ghazali disesuaikan dengan konsep akidah Islam. Ini 20 ide ini ya disesuaikan dengan konsep Islam agar masyarakat tidak tersesat pada saat itu. Nah, dimensi dan aliran pemikiran Islam ya, dengan berkembangnya ilmu, kemudian teori-teori Yunani, yang kemudian juga muncullah pemahaman-pemahaman baru di dalam Islam yang dikenal dengan Khawarij. Khawarij ini dia keluar dari pemerintahan. Pada waktu Utsman bin Affan sudah lahir pemahaman Khawarij itu, memberontak pada pemerintahan yang Islam.
mudah mengkafirkan dan mudah membunuh. Jahmiyah juga pemahaman yang mereka menganggap bahwa Tuhan itu statis, gitu ya. Jabariyah juga dia pemahaman yang memaksa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh kode dan kodrat. Kemudian untuk Mu'tazilah ini menyempal. Artinya menyempal, mereka beranggapan bahwa pelaku dosa besar itu adalah kafir, ya. Dan menurut Ahlussunnah wal Jamaah pendapat itu tidak tepat. Kalau kafir non muslim ya kafir, tapi kalau pelaku dosa besar ya pelaku dosa besar. Itu berbeda orang yang non muslim dengan orang pelaku dosa besar. Nah, maka itu aliran hukum Islam yang terkenal fikih secara fikih dan masih ada pengikutnya hingga sekarang, maka ada dengan 4 mazhab. Artinya Islam dengan Islamisasi, keluar teori-teori baru, kemudian menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang. Lahirnya dengan 4 mazhab yang benar. Imam Ibnu Hanifah dengan mazhab Hanafinya, kemudian Imam Malik dengan mazhab Malikiyah, kemudian Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'iyah, dan yang terakhir mazhab Hambali dengan Imam Ahmad bin Hanbal dengan mazhab Hambali. Nah, kemudian juga untuk aliran tasawuf, orang-orang sufi, ya, orang-orang sufi ini orang-orang yang memang menurut Ahlussunnah, orang-orang aliran tasawuf ini banyak yang melanggar ketentuan syariat, ya, seperti adanya wahdatul wujud, misalkan, dan seterusnya. Ini untuk tokoh Islamisasi pengetahuan. Yang pertama Nukain al-Atas, ya, kemudian Ismail al-Haji al-Faruqi, yang ketiga Sayyid Hussein Nasr, yang kelima Mulai Said. Terima kasih. Baik, sampai sini untuk penjelasan tentang Islamisasi pengetahuan secara ringkas, ya. Insyaallah kita ketemu lagi di depan. Terima kasih semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.